Dan seperti biasa Rifa Majid tidak sendiri karena Rifa selalu ditemani dengan the one and only Coach Darhamsyah, Kapus P3E Sulawesi Maluku sekaligus juga Leadership and Eco Life Coach. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Dar. Halo. Iya. Kedengaran suara saya? Halo. 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 Nah, ini suaranya nggak masuk sini ya? Oke, baik. Kita akan mencoba. Tunggu dulu Pak ya, sabar ya. Kita akan mencoba untuk menghubungkan kembali karena sore hari ini kita terhubung melalui aplikasi teleconference begitu ya dengan Coach Darhamsyah karena beliau saat ini berada di Bukit Tinggi gitu ya. Kurang kedengaran seperti suaranya saya ya. Suara saya. Oke, kita akan coba menghubungi kembali Coach Dar begitu ya. Dan untuk topik kita sore hari ini kita akan mengulas soal Symphony of Life alias simfoni kehidupan. Alangkah indahnya hidup itu atau setiap harinya kalau kita mengawali semuanya dengan wajah yang cerah, dengan senyuman yang tulus, dengan olahraga mungkin atau juga sambil mendengarkan musik. Karena salah satunya yang membuat hari kita cerah atau salah satu yang membangkitkan semangat kita dalam setiap aktivitas itu adalah musik begitu ya. Makanya hari ini kita akan mengulas soal itu Smart Listener, Symphony of Life atau simfoni kehidupan bersama dengan Coach D. Symphony of Life itu topik bahasan kita sore hari ini di Senin Inspirasi Enjoy Life with Eco Life. Sebelum kita membahas lebih jauh seperti apa Symphony of Life tersebut, saya ingin ke Coach Dar dulu yang sudah terhubung bersama kami. Apa kabar Coach Darhamsyah? Luar biasa. Luar biasa, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sepertinya hari ini sepertinya hari ini kita LDRan gitu ya, jauh-jauhan. Ya, kami sedang berada di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Sumatera Barat. Lagi ada kegiatan apa nih, Coach? Ya, untuk penataan kegiatan dan program-program kita. Oke, baik. Nah, topik bahasan kita kan sore hari ini soal Symphony of Life atau simfoni kehidupan. Coach Dar sendiri mendefinisikan simfoni kehidupan itu seperti apa? Ya, simfoni kehidupan adalah komposisi yang mewarnai hidup kita. Jadi di situ ada kegembiraan, ada keceriaan, tetapi juga ada kepahitan hidup. Tetapi ketika kita bisa mampu compose ya, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, itu semuanya akhirnya menjadi sesuatu yang punya arti dalam hidup kita. Apakah itu pengalaman-pengalaman yang manis maupun pengalaman-pengalaman pahit, ketika kita bisa mengkompos sebagai musik kehidupan, maka itu akan mengindahkan, membuat hidup kita lebih indah. Oke, jadi kalau berbicara Symphony of Life tadi ada kebahagiaan, ada kesedihan juga di situ ya, ada kekecewaan. Jadi segala macam bercampur yang kita alami dalam hidup. Tapi berbicara soal positif negatifnya, tentunya kita ingin selalu positif gitu ya. Biasanya apa yang membuat orang itu jadi lebih bahagia dan merasakan positivity dalam sehari-harinya? Ya, nah seseorang menjadi bahagia, menjadi positif thinking ketika dia melihat keindahan di balik sesuatu. Jadi biasanya ketika kita ada orang yang misalnya katakanlah dia kehilangan sesuatu barang misalnya. Nah kalau mengumpat-ngumpat terus sialan yang curi itu
sampai mengutuk-ngutuk itu, nah akan terus yang ada di pikiran kita adalah sesuatu yang energi-energi yang jelek. Tapi ketika kita kehilangan sesuatu, kita terus berpikir, oh mungkin ya mudah-mudahan yang menemukan barang saya atau yang mengambil barang saya bisa bermanfaat untuk dia. Nah, jadi letak keindahan itu ada di dalam bagaimana kita mempersepsikan sesuatu. Karena keindahan itu lebih ada di mind kita. Realita boleh saja berbeda, boleh saja mengatakan apa, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita menafsirkan, bagaimana kita memberi makna terhadap realita. Oke, memberi makna terhadap realita. Iya. Nah, berarti kita dalam hidup itu ya selalu harus melihat kenyataannya seperti apa gitu ya. Jangan halu istilahnya. Ya, betul. Nah, hubungan dengan simfoni kan kita bicara tentang musik, ya. Nah, coba betapa banyaknya musik-musik yang sebenarnya yang diceritakan itu adalah tragedi kehidupan, ya kan? Contohnya, barangkali di sana ada jawab, mengapa di tanahku terjadi bencana. Itu kan yang diceritakan adalah tragedi kehidupan. Tetapi menjadi sesuatu yang dinikmati orang, ya, dinikmati orang menjadi sesuatu yang indah. Tetapi sekaligus menggerakkan orang, menggerakkan orang dan memicu perenungan, ya. Jadi musik itu bisa bahkan ketika tanpa kata-kata pun, tanpa lirik pun, hanya musik saja dalam arti instrumen itu bisa mengganti ucapan. Jadi musik bisa menyuarakan apa yang tidak bisa terucap oleh mulut. Jadi musik juga seperti bahasan kita sore hari ini, kita fokusnya ke musik gitu ya. Musik juga berarti bisa dijadikan salah satu media komunikasi. Dan kadang juga beberapa kali juga saya sempat membaca begitu ya, musik ini bahkan dijadikan salah satu medium untuk terapi, untuk kesehatan, self healing dengan musik begitu ya. Nah, kalau dari coach sendiri pernah tidak mendapati orang-orang atau dalam keseharian di lingkungannya sendiri ada orang-orang yang memanfaatkan musik dengan demikian? Yang didapati mungkin? Maksudnya musik dengan musik digunakan untuk terapi, musik digunakan sebagai media komunikasi. Nah, di lingkungan Coach Dar sendiri pernah tidak mendapati ada orang-orang yang terapi atau self healing menggunakan musik gitu? Ya, betul. Jadi saya banyak berinteraksi dengan teman-teman di hipnoterapi, kemudian yang mendalami mindfulness. Saya juga mempraktekkan dan menjalankan mindfulness. Itu lebih intens, lebih bagus dengan musik, ya. Tentu saja musik yang bisa membawa ketenangan, ya. Jadi yang iramanya tidak keras gitu, yang iramanya lembut. Dan itu bagus sekali karena dia memicu juga gelombang otak untuk menjadi tenang. Jadi ketika di otak kita ini terjadi keributan, ya, kalau kita isi dengan musik-musik yang tenang, itu mengantarkan kita untuk bisa lebih kalem, lebih tenang, lebih rileks, ya. Jadi memang musik itu cocok untuk terapi karena kita ketahui otak kita ini terus bertumbuh, ya. Ada yang disebut sebagai neurogenesis. Neurogenesis itu adalah salah satu sifat otak yang bisa memperbaiki dirinya sendiri, yang bisa memperbaharui dirinya sendiri, ya. Jadi ketika ada sel-sel yang rusak terus diperbarui lagi, ya. Selain ada yang disebut sebagai neuroplasticity, neurocompensation dan sebagainya.
Ya, ada juga neurocompensation, sel-sel yang rusak dikompensasi, dan itu dipicu oleh musik. Dengan narasumber saya yang satu lagi, seorang musisi, penyanyi asal Makassar gitu ya. Kita sapa langsung deh kalau gitu. Selamat sore, Yuka. Selamat sore. Apa kabar nih, Yuka? Sehat. Sehat, luar biasa. Aktivitasnya hari ini apa aja? Sibuk nggak? Hari ini nggak terlalu sih, tapi lagi nemenin Bapak mancing. Wow, luar biasa, enak dong. Iya. Oke, nah sore ini kan kita lagi membahas soal Symphony of Life. Spesifiknya lagi kita membahas musik itu untuk kehidupan gitu ya. Apalagi di masa-masa COVID sekarang ini, orang-orang lagi banyak yang depresi, banyak yang stres gitu ya, bukan depresi. Yang stres, ada yang sakit dan lain sebagainya. Dan kadang juga musik digunakan sebagai media untuk terapi bagi kesehatan gitu ya. Tapi kalau untuk Yuka sendiri, musik itu apa sih? Kalau musik buat saya itu ya betul model terapi juga lah buat saya. Tapi berhubung karena saya kan pekerjaannya saya juga musik gitu. Tiap hari ya saya harus dikelilingi sama musik. Kadang ada satu saat di mana saya merasa, aduh musik cukup nih, cukup dulu gitu. Tapi kadang-kadang pada saat diperlukan itu musik dampaknya bisa jadi luar biasa, lebih luar biasa malah daripada mungkin baca buku gitu, atau mungkin nonton TV gitu. Mungkin musik lebih bisa jadi apa ya, semacam pelarian lah buat kita lah. Iya. Dampak besar seperti apa yang pernah Yuka rasakan selama bermusik gitu? Kalau dampak besarnya ya memang lebih ke perasaan sih sebenarnya ya. Jadi kalau seandainya mungkin lagi tengah galau gitu, tengah lagi pikir masalah atau bagaimana, sudah capek mikir lah, ibarat kata pengen mau let go sebentar lah, mau let loose gitu, maksudnya mau santai-santai dulu lah, chill dulu. Nah kadang saya dengar lagu-lagu senang atau lagu-lagu yang mungkin dulu lagu yang saya sudah dengar 8 tahun yang lalu, tapi saya lupa itu lagu sudah ada. Saya search lagi, iya ya lagunya, ada lagu seperti ini yang pernah saya dengar gitu, saya pernah suka lagu ini gitu. Jadi itu jadi itu kayak jadi pelarian lah buat saya gitu. Akhirnya untuk sementara, untuk waktu sebentar itu saya bisa lupakan masalahku, saya bisa menikmati musiknya orang. Oke, berarti pelarian dari masalah gitu, butuh ketenangan ke musik gitu ya. Termasuk juga dengan Yuka menulis lagu, memainkan alat musik seperti itu ya. Nah, pernah nggak sih merasa bahwa musik tadi digunakan untuk sedikit bukan lari sih sebenarnya, sedikit kita pindah dari fokus kepada masalah, mengalihkan perhatian itu maksudnya. Dalam menulis sebuah lirik, biasanya apa yang menjadi inspirasi begitu? Untuk tulis lirik? Kalau saya biasanya dari cerita orang sih. Dari cerita orang. Kalau banyak orang kan kebetulan juga saya kan jadi tempat semi tempat curhatnya teman-teman lah, ibarat kata gitu. Jadi kalau teman-teman curhat sama saya kadang pakai, mereka lagi merasakan ini, mereka lagi merasakan itu gitu. Jadi kadang saya pakai ceritanya mereka, saya tuangkan dalam lagu gitu. Tapi kadang saya kan secara lirik itu saya berkendala. Saya tidak terlalu susah lah buat saya. Susah buat saya untuk tulis lirik. Susah buat kata-kata itu bisa sampai di pikiranku, itu lumayan susah. Jadi kadang kalau saya tulis lagu, biasanya itu dari suasana hatinya mereka, atau kadang dari suasana hati sendiri. Saya pikirkan melodinya dulu. Saya pikirkan, saya jadikan, habis itu liriknya belakangan. Itu kalau saya. Saya juga tipe-tipe orang yang kalau menikmati musik, lirik itu nomor 2, buat saya melodinya nomor 1. Nah,
simfoni, lirik apa namanya instrumen, musiknya yang nomor satu, melodinya yang nomor satu gitu ya. Nah, sore hari ini nuansa musiknya lah. Nuansa musiknya gitu ya, lirik belakangan. Nah, ini juga tadi hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Coach Dar begitu ya. Kita sore hari ini ada bersama dengan Coach Dar Hamsyah juga nih, Yuka. Nah, saya pengen minta tanggapannya dong dari Coach Dar. Tadi sempat disampaikan Yuka juga bahwa kadang dia memainkan musik atau menciptakan sebuah instrumen begitu terinspirasi dari cerita orang dan juga sebagai pelarian, sebagai pengalihan fokus begitu dari masalah. Gimana tanggapannya, Coach? Ya, baik. Ya, pelarian yang positif tentunya itu suatu pelarian yang bagus. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama bahwa musik itu lebih banyak bermainnya di bagian brain kita yang di pusat emosi ya, amigdala dan sekitarnya. Jadi itu jadi bukan di frontal cortex. Jadi betul bahwa instrumennya justru atau musiknya dulu yang diciptakan, kemudian lirik-lirik ya, karena lirik di situ sudah mulai masuk pemikiran, logika, tetapi rasa dulu yang begitu masuk, dan itu cocok juga ya. Jadi untuk pelarian dalam tanda kutip itu lebih bagus memang ya, karena dia merupakan semacam charging ya, cas ya. Tetapi sama dengan HP kita juga kan, kalau HP dicas kelamaan kan ini juga. Jadi kalau Mbak Yuka ada satu saat, udah deh sementara ini jangan dulu, musik dulu ya, itu karena overcharge ya. Jadi tetapi pasti kembali lagi ke habitatnya kita kan, karena kita senang musik. Cuman memang ada waktu-waktu tertentu yang overcharge ya. Jadi sesuatu hal yang positif. Dan kami juga ini, saya di WhatsApp ini setelah beritahu bahwa ada Mbak Yuka ini, teman-teman semua pada menyimak ya. Selamat apa yang sudah dicapai dan effortnya serta kontribusinya dalam perkembangan musik di Indonesia. Oke. Berarti banyak nih fansnya Yuka yang mendengarkan sore hari ini ya. Oke, tapi Yuka, ini nih sebelum kita mengakhiri sesi segmen kedua ini, saya pengen nanya dong ke Yuka gitu. Ini kan musik ada berbagai genre, ada berbagai macam jenisnya. Kalau untuk Yuka sendiri, musik seperti apa yang selalu kadang memberikan ketenangan, baik hati maupun pikiran? Kalau saya, ini tergantung suasana hati. Ini tergantung suasana hati betul-betul. Karena kalau saya percaya itu musik universal. Saya percayanya musik itu universal, dan setiap orang punya telinga yang berbeda, setiap orang punya selera yang berbeda. Jadi kalau saya itu kalau seandainya lagi sedih, anggaplah saya lagi pengen merasa sedih, lagi pengen galau-galauan gitu, lagi pengen merasa sentimental dan melankolis gitu. Ya kadang saya putar lagu-lagu yang slow, lagu-lagu yang kembali mengiris hati yang sudah terluka tapi lukanya tertutup kembali, ibarat kata saya paksa buka kembali gitu, kata gitu. Jadi kadang saya suka dengar lagu slow, tapi kalau seandainya saya pengen happy, kadang saya dengar lagu yang happy, atau kalau enggak lagu yang bikin joget-joget lah ya, koplo, dangdut itu nomor 1 juga pastilah gitu. Oke deh, jadi thank you ya. Tergantung suasana hati. Tergantung suasana hati gitu ya, ngikutin mood aja. Yang penting itu tadi kita kembali bahwa musik ini jadi salah satu ibaratnya penolong gitu ya. Iya, betul sekali. Oke deh. Jangan sampai dengar musik jadi jengkel ya, jangan sampai, gitu. Dong jadi, ya. Jadi kalau seandainya bisa jengkel sekali dengerin satu lagu, ya sudah berhenti dengar itu lagu, dengar lagu yang lain gitu. Iya. Begitu banyak opsi yang ada di dunia. Oke.
Tapi kalau misalnya nih, kalau kita menanggapi pandemi nih COVID-19, banyak yang stres gitu, kira-kira kalau Yuka diminta untuk kasih masukan, musik seperti apa yang bagus untuk masyarakat dengarkan gitu? Musik-musik bagaimana tunggu. Musik-musik yang membangkitkan semangat kali. Musik-musik yang membangkitkan semangat. Nah, ini ya musik yang membangkitkan semangat ini kan banyak macamnya. Ada lagu yang memang banyak musisi-musisi yang menciptakan lagu khusus buat COVID, memang karena ada COVID, mereka ciptakan lagu untuk membangkitkan semangat masyarakat gitu kan. Itu juga bagus. Itu juga bagus. Tuh bapakku dapat ikan. Salam buat bapaknya ya. Selamat memancing Om. Oke deh. Thank you so much ya. Makasih ya Yuka sudah bergabung dan juga membagikan inspirasi sore hari ini kepada smart listener di Senin Inspirasi Enjoy Life with Eko Life. Sukses terus untuk Yuka. Proyeknya ke depan semoga sukses dan juga selamat memancing. Dadah. Kembali lagi kita masih di Senin Inspirasi Enjoy Life with Eko Life. Masih bersama dengan Coach Darhamsyah. Masih semangat Coach? Semangat. Terus semangat. Terus semangat ya. Tadi di sesi sebelumnya kita udah ngobrol sama Yuka nih, ada banyak yang disampaikan juga. Tapi sebenarnya kalau kita mendengarkan musik atau hal-hal yang indah begitu kita rasakan dalam hidup, bagaimana sebenarnya respon otak kita, bagaimana cara otak kita bekerja dan juga itu kemudian berdampak bagi tubuh kita gitu Coach. Ya baik. Jadi pengaruh musik ini banyak sekali riset yang menunjukkan bahwa itu baik untuk perkembangan. Bahkan ketika masih janin pun diperdengarkan musik. Sekarang banyak musik untuk orang yang lagi hamil, ibu-ibu hamil ya, itu untuk ibunya sendiri supaya bisa lebih tenang, lebih percaya diri, tetapi lebih lagi untuk perkembangan janinnya. Hasil riset menunjukkan bahwa yang sering mendengarkan musik-musik yang tenang, apalagi musik klasik seperti musik klasik, itu ternyata memicu kemampuan spasial. Kemampuan spasial itu kemampuan untuk mengenali ruang dan mengembangkan sesuatu berbasis pemahaman tentang ruang. Jadi bisa menciptakan bentuk, bisa sebagai desainer, bisa jadi arsitektur, ya. Jadi pemahaman spasial. Saya juga belum tahu di mana letak ininya, tetapi kan kalau kita mendengarkan musik klasik itu seperti kita dibawa ke mana-mana, dibawa ke hutan, dibawa naik ke gunung. Nah itu ternyata penjelajahan atau petualangan lewat musik itu membawa ini si janin ini punya kemampuan nantinya setelah dia lahir, kemampuan spasial yang baik, kemampuan tentang keruangan yang baik. Kemudian juga tentang bahasa. Ternyata karena itu tadi saya katakan bahwa bahasa itu kan sebenarnya lebih ke amigdala, bukan di logika, ya. Dan orang yang sering mendengarkan musik, menikmati musik itu lebih mudah untuk mempelajari bahasa. Kenapa tadi? Karena tadi di bagian emosinya. Jadi sebenarnya kita belajar bahasa kalau kita berusaha untuk menghafal tidak akan pernah berhasil. Termasuk saya juga dulu waktu masih kelas 1 SMP setengah mati belajar tensis dan sebagainya, tidak bisa-bisa juga. Ya karena masuknya di logika, padahal lebih banyak ke emosi, ke perasaan. Nah, oleh karena itu belajar bahasa lewat dipicu dengan musik, karena itu memicu perkembangan emosi yang bagus. Oke. Nah, satu lagi, musik itu bisa juga memicu yang disebut distraksi. Distraksi itu adalah pengalihan. Jadi di dalam NLP itu, ketika kita menerima informasi, ada yang disebut sebagai distraksi atau pengalihan.
pengalihan ini bisa merugikan, bisa juga menguntungkan. Ya, merugikannya itu kalau sesuatu yang penting lalu kita alihkan, nah itu kita bisa kehilangan informasi. Tetapi bisa juga menjadi pengalihan supaya kita tidak terlalu terfokus kepada suatu hal. Ya, bayangkan saja kalau semua yang kita dengar itu perlu kita perhatikan, semua yang kita dengar perlu dicerna oleh otak, itu kan menjadi sibuk di kepala kita. Nah, fungsi distraksi ini adalah fungsi untuk mengalihkan, ya. Jadi misalnya kalau kita berolahraga, itulah sebabnya di banyak mesin treadmill, mesin treadmill itu dipasang biasanya satu dengan alat musik, atau kalau tidak disatukan orang pasang sendiri sambil orang berlari di treadmill atau sepeda statis itu bisa mendengarkan musik. Itu sebenarnya bentuk pengalihan. Artinya dengan adanya itu pengalihan itu orang tidak cepat lelah, tidak cepat capek. Bayangkan kalau kita berolahraga, tidak pakai headset, tidak pakai musik, itu fokus kita terus di exercise-nya, di latihannya. Ya, dengan ada musik ada pengalihan, ada distraksi di dalamnya. Jadi distraksi itu diperlukan juga pengalihan untuk mengurangi rasa nyeri, rasa capek. Asal jangan sampai distraksinya sampai terlalu sampai berlebihan, sudah capek, ya? Betul, ya, berlebihan, ya. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh rekan kita tadi itu bagus sekali sudah dalam konteks itu. Jadi bisa dia menjadi distraksi, bisa menjadi pengalihan, ya, pengalihan yang baik. Nah, kemudian juga bisa membantu untuk mengingat. Musik itu bisa membantu untuk mengingat, ya. Jadi bisa penelitian menunjukkan bahwa orang yang sering mendengarkan musik tidak cepat menjadi pikun, dan bisa juga untuk treatment, untuk perbaikan untuk penderita demensia yang ada masalah sedikit dengan ingatan. Ya. Oke. Jadi ini bagus sekali. Jadi tadi distraksi bisa bahasa, bisa juga untuk membantu kita mengingat. Dengan musik itu memicu ya, ingatan kita lebih bagus. Oke, berarti kalau yang dari yang saya tangkap apa yang dijelaskan barusan, berarti musik itu bisa dikatakan sebagai salah satu yang membuat atau orang-orang yang sering mendengarkan musik itu jauh lebih kreatif, jauh lebih cerdas, jauh lebih kuat ingatannya gitu ya. Masih bersama dengan Coach Darhamsyah tentunya di sini, agar tidak berlebihan kita mendengarkan musik dan mendorong kreativitas dalam otak kita. Biasanya kan sesuatu yang berlebihan itu tidak baik gitu ya. Kira-kira ada nggak sih waktu khusus yang ditentukan atau jangka waktu yang ditentukan untuk kita bisa mendengarkan musik? Berapa lama sebaiknya? Baik, ya, pertanyaan yang bagus sekali. Jadi diperlukan kepekaan dari masing-masing kita sendiri untuk mengukur waktunya. Nah, terutama bahwa apakah itu sudah sampai pada tahap mengganggu agenda-agenda kita, misalnya sudah harus siaran, smart listener mungkin sudah harus mengerjakan sesuatu. Nah, itu saatnya kita berhentikan. Jadi kita mendengarkan musik, batasannya adalah ketika satu dia sudah mengganggu aktivitas kita. Sebenarnya dia tidak mengganggu, tetapi keasikan kita itulah yang mengganggu. Sehingga kita harus punya batasan terhadap diri kita sendiri. Oke, cukup, enough, saya. Nah, kemudian yang kedua adalah bukan mengenai waktu juga. Ada musik kadang-kadang dalam kondisi emosi tertentu
itu membuat kita makin mellow, makin terpuruk. Iya. Ya, itu juga artinya ketika ada sesuatu yang mungkin mengingatkan kenangan-kenangan yang pahit gitu ya. Kata-kata adalah doa. Jadi sehingga jangan terlalu banyak lagu-lagu yang hidupku sedih, tiada harapan, Iya. dan hancur dan sebagainya. Karena kata-kata itu juga merupakan doa, bisa membentuk hidup kita. Tapi bagaimana kalau misalnya, Coach, bagaimana kalau misalnya musik ini digunakan untuk bisa mendorong orang mencintai Allah, mencintai lingkungan, bukan hanya Symphony of Life, tapi juga Symphony of Nature gitu? Iya, nah itu betul sekali. Jadi ini adalah media yang sangat bagus ini Mbak Rifa. Ya, musisi-musisi kita dari dulu ada namanya Willy Sigar, kemudian generasi berikutnya Nugi, Dik Doang, ya, kemudian ada Tasya, Opi, ya, itu semua adalah duta-duta lingkungan. Ada Iwan Fals, ya, yang juga saling menyuarakan. Kemudian Ebit, ya, yang kita kenal bertanya kepada rumput yang bergoyang, ya, mengenai bencana di tanah kita terjadi bencana, dan ada yang baru-baru ini berpulang, ya, Glenn Fredly, ya, ada, ya, dan ada yang menyanyikan Yuka Tamada, ya. Jadi itu semua teman-teman kita semua itu menyuarakan aktif lewat musik. Seperti tadi saya bilang, menyentuh emosi, menyentuh rasa, ya. Jadi saya juga selaku Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku sangat menganjurkan itu, dan kita di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga banyak melakukan event-event musik lingkungan hidup dan kehutanan. Dan di situ, di event itu juga ada edukasinya untuk less waste. Ya, jadi bagaimana sebuah konser tetapi tidak meninggalkan sampah, ya, tidak meninggalkan kotoran. Jadi event yang less atau zero waste. Oke, deh, baik. Itu sarana yang sangat efektif. Oke, terima kasih banyak Coach. Kita ternyata udah dibatasi oleh waktu. Sama-sama. Tidak terasa udah jam 6 sore nih waktunya kita untuk menyudahi perbincangan kita sore hari ini. Seru dan menarik ya. Sama-sama. Sukses terus untuk Coach Darhamsyah. Hati-hati di kampung orang ya, dan kembali dengan selamat ke Kota Makassar. Amin. Ya, amin. Terima kasih. Dan terima kasih juga untuk Anda Smart Listener sudah mendengarkan obrolan kami sore hari ini. Sebagai penutup juga untuk Afternoon Drive untuk edisi hari ini. Sukses untuk Anda, Rifa Majid, Pak.